Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umaruseno. Seperti biasa, aku selalu berharap agar kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia apapun keadaannya. Pecinta channel Umaruseno, di tanganku kini ada sebuah mahkota. Mahkota ini biasa digunakan oleh para putri dari kerajaan Bali. Dan kali ini aku akan mengenakannya bukan karena aku putri dari kerajaan Bali, bukan. Aku juga bukan orang Bali, tapi hanya untuk menambahkan feel dari kisah yang akan aku ceritakan pada video kali ini. Di video kali ini aku akan menceritakan seorang putri dari kerajaan Bali yang masuk Islam atau mu'alaf, namun berakhir dengan terbunuhnya beliau atas perintah dari ayahnya sendiri. Kisah ini begitu mengharukan, jadi kalian bisa simak video ini. Putri ini bernama Gusti Ayu Maderai atau dikenal juga dengan sebutan Raden Ayu Pamecutan. Cerita awal sang putri ini mirip dengan legenda putri-putri dari keraton-keraton di kerajaan Nusantara. Raden Ayu Pamecutan terkenal sangat cantik dan disayang banyak orang. Kecantikan sang putri ini tersohor hingga tersebar ke seluruh keraton-keraton di Bali hingga di luar Bali. Kisah kecantikan sang putri Ayu ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pangeran. Tidak sedikit pangeran yang ingin sekali mempersunting sang putri untuk menjadi istrinya. Namun, musibah datang menghampiri sang putri. Sang putri mengidap penyakit kuning yang sulit sekali untuk disembuhkan. Sudah banyak balian atau dukun yang diundang oleh raja untuk menyembuhkan sang putri, namun belum ada satupun yang berhasil. Sang raja sangat sedih melihat putri kesayangannya tergeletak sakit. Lalu sang raja pun melakukan semedi untuk meminta petunjuk dari Sang Yang Widi. Dan pada saat semedinya tersebut, sang raja memperoleh wisik agar memerintahkan para patihnya untuk mengumumkan sayembara. Pengumuman sayembara itu tidak hanya diumumkan di Pulau Bali, tapi juga bagi kerajaan-kerajaan di luar Bali. Isi sayembara tersebut ada dua. Yang pertama, siapapun yang bisa menyembuhkan sang putri hingga sehat kembali, bila dia perempuan maka dia akan diangkat menjadi anak. Namun yang kedua nih, bila dia adalah seorang laki-laki, maka bila laki-laki itu menghendaki sang putri menjadi istrinya, maka mereka akan nikah. Sayembara ini pun terdengar sampai ke telinga seorang ulama di Yogyakarta. Ulama ini bernama Syekh. Syekh ini memiliki murid yang bernama Cakraningrat IV dan beliau adalah seorang raja dari kerajaan Madura. Di sini banyak banget yang sering bertanya, Raden Ayu Pamecutan ini sebenarnya terjadinya di tahun berapa sih? Dan menurut buku sejarah keramat Raden Ayu Pamecutan, Cakraningrat IV itu bertahta sejak tahun 1718 hingga 1746. Nah, sebelum tahun 1726, Cakraningrat IV tidak pernah datang ke Yogyakarta karena dulu leluhurnya Cakraningrat IV itu punya slek dengan kerajaan Mataram yang saat itu dipimpin oleh Amangkurat IV yang bertahta sejak tahun 1719 hingga 1726. Di tahun 1726, Raja Amangkurat IV ini wafat atau mangkat dan digantikan oleh putranya yang bergelar Paku Buwono II yang bertahta sejak tahun 1726 hingga 1749. Nah, di saat Paku Buwono memimpin, hubungan Cakraningrat dengan Paku Buwono itu pun membaik. Oke, sekarang kita kembali lagi ke ulama yang bernama Syekh yang memanggil Cakraningrat IV untuk mengikuti sayembara itu. Dan Cakraningrat IV menyetujuinya dong. Dengan dikawal 40 orang pengawal, mereka pun berlayar menuju Pulau Bali. Dan sesampainya mereka di Puri Pamecutan Denpasar, Cakraningrat IV pun langsung menghadap raja dan mengutarakan maksudnya untuk mengikuti sayembara dan mengobati penyakit sang putri. Dan tidak makan waktu yang lama, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Cakraningrat IV berhasil mengobati sang putri hingga sang putri yang telah menderita penyakit bertahun-tahun lamanya sembuh total.
Setelah Raden Ayu Pamecutan sembuh total, sang raja pun bertanya kepada Pangeran Cakraningrat IV, "Sudikah kiranya engkau menikahi sang putri?" Dan hal tersebut langsung dong diiyain sama Pangeran Cakraningrat IV. Dan terjadilah pernikahan antara sang putri dengan Pangeran Cakraningrat IV. Sang putri kemudian memeluk agama Islam dan menjadi seorang mualaf mengikuti agama dari suaminya. Setelah itu sang putri diboyong kembali ke kerajaan suaminya di Bengkalan, Madura. Suatu hari, kerajaan Pamecutan akan mengadakan upacara Maligia, dan kesempatan itu digunakan oleh Raden Ayu Siti Khotijah untuk meminta izin kepada suaminya agar diizinkan untuk menengok dan melepas rindu kepada keluarganya. Karena rasa cinta dan kasih sayangnya, sang suami pun memberikan izin kepada sang putri. Dengan membekali 40 orang pengawal dan 40 dayang-dayang, serta membekali keris pusaka dan tusuk konde yang diselipkan di antara rambut sang putri. Pangeran pun melepas kepergian Raden Ayu Siti Khotijah kembali pulang ke kampung halamannya. Setelah beberapa hari, rombongan Raden Ayu Siti Khotijah pun sampai di Puri Pamecutan Denpasar, dan mereka pun disambut dengan hangat oleh keluarga. Setelah kangen-kangenan nih dan melepas rindu, sang putri berserta rombongan pun bermalam di Puri Pamecutan. Dan tibalah waktunya sholat maghrib. Sebagai seorang muslimah, Raden Ayu Siti Khotijah ingin menunaikan ibadah sholat maghrib dong. Dan dia pun menunaikan sholat maghrib di merajan istana dengan menggunakan mukena warna putih dan menghadap ke arah kiblat. Di saat dia sedang menunaikan sholat maghrib, sang patih kerajaan lewat. Sang patih yang tidak mengetahui tata cara ibadah orang Islam menduga saat itu sang putri sedang mengeluarkan mantra ilmu hitam atau leak. Dan sang patih pun langsung terburu-buru menghadap raja, ayahnya Raden Ayu Siti Khotijah, dan menceritakan hal tersebut. Sang raja sangat murka karena mengeluarkan mantra ilmu hitam itu adalah aib besar bagi kerajaan, dan sang raja pun langsung memerintahkan kepada sang patih untuk membunuh Raden Ayu Siti Khotijah. Setelah itu sang patih pun mengajak Raden Ayu Siti Khotijah ke depan Puri Kepuh Kembar, dan mereka pun berhadap-hadapan. Saat itu sang putri sudah memiliki firasat kalau dirinya akan dibunuh. Dan Raden Ayu Siti Khotijah pun berujar kepada sang patih, "Paman, jangan nanti saya dibunuh dengan menggunakan senjata tajam, karena itu tidak akan membunuh saya. Tetapi pakailah cucuk konde ini yang telah disatukan dengan daun sirih dan diikat dengan benang tridatu." Benang tridatu itu adalah benang 3 warna yang terdiri dari hitam, putih, dan merah. Lalu sang putri itu pun melanjutkan perkataannya, "Nanti lemparkanlah cucuk konde ini tepat di dada sebelah kiri saya. Setelah saya meninggal, saya akan mengeluarkan asap dari badan saya. Bila asap yang keluar dari badan saya berbau busuk, maka paman boleh membuang jasad saya sembarangan. Namun bila asap yang keluar dari tubuh saya berbau wangi, maka tolong buatkan saya tempat suci yang disebut keramat." Pamecutan pun menyerahkan cucuk konde bekal dari suaminya tadi kepada sang patih. Sang patih pun melemparkan cucuk konde itu tepat ke dadanya sang putri hingga sang putri jatuh tergeletak bersimbah darah. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh sang putri. Jasadnya mengeluarkan asap, dan asap itu tercium aroma yang sangat wangi. Aroma wanginya itu tersebar ke seluruh penjuru istana. Siapapun yang berada di dalam istana pasti akan mencium aroma wangi itu. Hingga sang raja pun mencium aroma wangi tersebut. Sang raja sangat menyesali perbuatannya akibat kesalahpahamannya itu. Sang raja mengakui kalau putri Raden Ayu Siti Khotijah adalah orang suci yang memiliki keramatan dari Tuhannya. Dan sang raja pun memenuhi permintaan Raden Ayu Siti Khotijah dengan membuatkan tempat suci yang disebut keramat. Ya Allah, tragis banget ya kisahnya. Makam keramat Raden Ayu Siti Khotijah masih ada hingga hari ini.
dan menjadi salah satu tempat ziarah umat muslim saat berkunjung ke Bali. Tepat di tengah makam tersebut tumbuh sebuah pohon yang diberi nama pohon rambut atau turu rambut. Konon kabarnya pohon itu berasal dari rambut Raden Ayu Siti Khotijah yang terus tumbuh. Karena dulu saat jasad Raden Ayu Siti Khotijah dikebumikan dan tak berselang lama tumbuhlah pohon itu. Sudah dicabut, dipotong, tumbuh lagi, dipotong, tumbuh lagi, dan terus seperti itu. Akhirnya dibiarkan hingga tumbuh besar hingga hari ini yang sudah berabad-abad lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Sementara untuk pengawal dan dayang-dayang Raden Ayu Siti Khotijah yang berjumlah masing-masing 40 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan tidak meninggalkan Raden Ayu Siti Khotijah. Mereka tetap berada di sana dan mereka sangat bersedih atas meninggalnya Raden Ayu Siti Khotijah. Dan sang raja pun menghadiahi sebuah perkampungan yang bernama Kapaon untuk mereka tinggali. Perkampungan itu berjarak sekitar 5,5 km dari pemakaman keramat Raden Ayu Siti Khotijah. Dan perkampungan itu dikenal sebagai perkampungan muslim. Demikianlah kisah Raden Ayu Siti Khotijah ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita peroleh dari kisah ini. Keistiqomahan sang putri dalam memeluk agama Islam dan taatnya dia menjalankan sholat 5 waktu. Semoga kita semua termasuk orang-orang pilihan yang dapat menjaga keislaman kita hingga akhir hayat nanti. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, juga bunyikan loncengnya agar sahabat semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Umar Ruseno mengupload video terbaru. Dan bila ada manfaat dari video ini, sahabat bisa men-share video ini sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa lagi di video Umar Ruseno berikutnya.